Oke, sampah menjadi masalah yang belum pernah bisa terselesaikan secara maksimal. Bukan berarti nggak bisa diselesaikan, tapi belum. Nah, kita kali ini Dulbar Ngulik akan mengulik tentang sampah. Oke, Dulbar Ngulik kali ini bersama dengan Bank Sampah Induk Patriot. Kita akan mengulik-ngulik tentang sampah. Penting nggak sih? Dan apa manfaatnya bank sampah? Nih kebetulan kita bersama dengan Pak Edi Supangkat selaku Direktur BSIP Kota Bekasi. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ini kita Dulbar Ngulik ini memang sukanya ngulik-ngulik Pak. Nah, kita coba ngulik sampah kali ini nih Pak. Nah, untuk sampah, khususnya Kota Bekasi nih Pak, tempatnya pembuangan sampah itu adanya di Bantar Gebang. Bahkan DKI Jakarta pun buang sampahnya juga di Kota Bekasi. Kita bersama BSIP coba bedah sedikit, kita kulik sedikit tentang bank sampah. Sebenarnya bermanfaat nggak sih gitu ya? Pak, sebelumnya coba ceritain dikit Pak, BSIP itu apa sih? Apa tujuan BSIP tercipta tuh? BSIP itu adalah Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi, yaitu lembaga non perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah ya, untuk membantu khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi sampah dari sumber. Mengurangi sampah dari sumber? Ya, jadi tidak sampai ke hulu, ke TPA, kira-kira seperti itu. Jadi selesainya harus di sumbernya? Sumber, di mana sumbernya? Ada di rumah tangga masing-masing. Di rumah kita masing-masing? Di rumah kita masing-masing. Nah, depan rumah kita, samping ada sampah ya? Oke. Nah, untuk BSIP berapa lama sudah terbentuk? Kelembagaan kami itu ditetapkan melalui Perwal nomor 10A tahun 2017. Berarti sudah 6 tahun ya? 6 tahun kurang lebih. Untuk BSIP sendiri Pak, ini kan terbentuk sudah 6 tahun ya, kurang lebih ya. Manfaatnya BSIP ini apa Pak? Ini lebih ke bank sampah tuh maksudnya gimana? Boleh ceritain dikit Pak? Kami ini mengedukasi masyarakat, ya, khususnya di Kota Bekasi, yang cukup besar ya populasinya, hampir mencapai 2,6 juta jiwa. Ya. Di 12 kecamatan, 56 kelurahan, 1013 RW. Ya. Kalau saja satu orang itu menurut Kementerian KLHK antara 0,5 sampai 0,7 kilo per orang, ya, itu artinya per hari sampah yang dibuang ke tempat TPA Sumur Batu, tempat kita membuang sampah itu sekitar 1.600 sampai 1.800 ton. Per hari. Se-Kota Bekasi. Kota Bekasi. Siap. Bisa bayangkan Mas Nugi, kalau itu kita tidak mulai edukasi masyarakat bagaimana kita menyelesaikan sampah di rumah masing-masing, itu pasti seberapapun lahan besarnya di sana, berapa hektar itu sampah itu ngumpul ya, semua jenis sampah ya? Iya, masih campur. 1.800 Betul. Ton itu ya? Iya. Dan BSIP berperan sebagai? Nah, kami BSIP adalah mendorong masyarakat ya di skala RT RW untuk membentuk bank sampah ya, agar sampah-sampah yang diproduksi oleh masyarakat yang di rumah masing-masing itu bisa dipilah dan disetorkan, ditabung di bank sampah. Jadi tidak terbawa lagi ke TPA. Apa aja tuh yang bisa dipilah Bang? Nah, khususnya sampah anorganik. Anorganik. Ya, seluruh sampah anorganik itu ada nilai ekonominya Mas Rugi. Ya, itu ada nilai uangnya lah artinya di sana. Ya. Nah, masyarakat datang ke bank sampah sebagai tabungan di sana. Kalau di bank itu tabungannya udah bentuk uang, kita bentuk sampah yang dikonversi dengan uang, tinggal berapa kilo beratnya. Berarti bisa ini juga ya, lumayan ada penghasilan lah ya. Penghasilan. Betul. Untuk BSIP sendiri, pantauannya sudah berapa banyak bank sampah di Kota Bekasi yang terbentuk? Saat ini sudah ada 377 bank sampah unit di Kota Bekasi. 377 bank sampah. Iya. Itu per apa Bang? 377
ada menyebar di 377 RW berarti. Oh, siap. Berarti Di 12 kecamatan. di tiap RW itu Tiap ya. RW. Tapi memang belum semua ya. Belum semua. Kan total sekitar 13. 1.700-an ya. 1013 RW. 1013 Iya. RW ya. Jadi belum separuh belum ada tuh, 50% belum ada. Siap. Bank sampah itu bentuknya seperti apa? Apakah kantornya seperti Bank BCA atau Bank Mandiri? Kantornya gitu kan? Ini kan bicara bank ya. Ini gimana bentuknya gimana Pak? Iya, kadang-kadang- Ada apa aja di dalam bank sampah itu sebetulnya? Kadang-kadang orang bayangkan kok bank sampah ya. Yes. Heran ya, seperti apa sih model bank sampah gitu ya. Iya. Nah, itu memang unik, hanya di Indonesia aja tuh namanya bank sampah itu. Di Indonesia doang kan? Iya. Bank sampah itu sama dengan bank-bank konvensional. Ya. Di situ ada direkturnya, ada sekretaris, ada accountingnya, finance-nya, ada tellernya, ada bagian marketing, ada quality-nya gitu. Ada juga ya? Ada, lengkap. Iya. Berarti di situ ada pengolahan juga ya Pak ya? Atau pemilahan aja? Pemilahan ya. Iya. Itu nanti setelah dipilah itu dikirim kemana atau di situ diolah lagi Pak? Sebenarnya gini Mas Nugi, pemilahan itu yang kita dorong ke masyarakat itu dari rumah. Jadi di situ tidak ada pemilahan lagi. Di situ nggak ada Tidak pemilahan, ada. cuman nabung. Gitu ya? Nabung. Oh, nabung. Jenis kita bagi jadi 5 kategori saja. Gitu. Oh, siap. Termasuk minyak jelantah. Jelantah. Termasuk ya? Ya. Oh. Yang tidak bisa laku dijual, yang anorganik hanya pembalut sama buat bayi apa namanya itu? Pampers. Oh, itu yang nggak bisa dijual Iya, ya? ada. Yang lain kayak Lainnya maggot juga ternyata dari maggot sampah adalah ya? yang organik. Yang organik itu. Bank sampah. Bank sampah juga Bank ada sampah, ya? ya. Berarti termasuk maggot. Ini kan yang memanfaatkan Betul. bank sampah jatuhnya kan? Iya. Termasuk ibu-ibu rumah tangga juga ya? Banyak kan ibu-ibu rumah tangga. Ikut terlibat ya. Berarti ibu rumah tangga bisa ngatur waktu juga tuh ya, Iya. untuk nyari uang dengan milahin sampah di rumah ya. Betul. Nah, siap. Nah, untuk BSIP ini Pak, pasti kan dalam perjalanan ada kendala itu Pak. Iya. Ada kendalanya apa Pak? Ya. Terus terang saat ini kami di Bank Sampah Induk ya, ini tidak bisa mengelola sampah dari Bank Sampah Unit secara langsung. Kan. Tetapi kami melalui mitra-mitra lapak. Ada lapak-lapak yang kita jadi mitra, gitu. Lapak kami nih Pak? Lapak umum, tapi kerjasama dengan kami, dengan BSIP, jadi mitra kami, membantu untuk pengambilan sampah di wilayah, di Bank Sampah Unit. Gitu. Itu ya artinya lapaknya yang tentang sampah ya? Lapak sampah. Tentang sampah, bukan lapak kaki lima yang Betul. bukan ya? Betul. Nanti mitra nyetor ke BSIP? Tidak. Enggak? Tidak. Mitra itu langsung jual ke pabrik. Langsung jual ke pabrik? Iya. Pabrik-pabrik yang membutuhkan ya? Iya. Plastik gitu ya? Kardus dan sebagainya. Oh. Ya. Tapi gini Mas Nugi, Ya. kami kira-kira setengah tahun yang lalu Ya. sudah mendirikan koperasi Bank Sampah Induk. Oh. Ya. Nah, terus terang ini nantinya kalau koperasi sudah besar, kami bisa coverage seluruh bank sampah unit yang ada di wilayah sampahnya. Kita tidak menggunakan lagi mitra. Oh. Nah, karena keterbatasan kendaraan, kami hanya dikasih dari Dinas LH itu satu kendaraan kira-kira untuk 3 ton sampah. Ya, Satu unit? Satu unit saja. Nggak mungkin bisa mengcover bank sampah unit segini banyaknya. Oke, nanti kita kasih 30 unit. Mudah-mudahan ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita itu sama penonton semua Pak. Ya enggak? Jadi kalau sampah itu memang masalah yang belum terselesaikan. Kapasitas Bantar Gebang juga kan 1.800 ton per hari ya Pak ya. Betul. Kapasitas berarti penuh lah ya kalau nggak dikurangin ya. Penuh. Tiap harinya ya. Betul. Kalau nggak dikurangin. Ini sudah ada pengurangan belum Pak selama ini Pak? Bekasi, kota yang keren, kota patriot, penuh perjuangan. Bekasi, kebanggaan kita, kota yang tercinta, dipuja bangsa. Ini sudah ada pengurangan belum Pak selama ini Pak? Saat Sudah ini ada. per hari ini berapa ton per hari?
Tapi pengurangannya kalau dari bank sampah kan kecil sekali, Mas. Ya. Per satu bank sampah unit average saja, Siap. itu kurang lebih sekitar 1 ton. Ya, per bank sampah itu per bulan. Per bulan. Iya, bukan per hari. 1 ton per bulan. Iya. Tapi sudah mengurangi lah ya. Sudah mengurangi. Karena memang perlu diketahui juga Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan beberapa pihak gitu Pak ya. Selain BSIP ada juga TPS 3R gitu ya. Ada juga Watch for Change lah gitu kan yang memang fokusnya di tentang lingkungan hidup ya. Tentang sampah juga. Memang ini kan betul-betul para pengurus-pengurus bank sampah ini kan para aktivis semua, para pegiat-pegiat lingkungan yang terpanggil hatinya ngurusin sampah ya. Karena jiwa sosial kontrol. Sosial betul itu. Ya. Nah, kalau misalkan untuk anggaran itu misalkan butuh apa, mungkin ada butuh investor kah atau bisa melalui apa gitu? Ada harapan ke situ nggak? Ya sebetulnya ya. Kalau kami coba membangun kemitraan. Ya, kemitraan kami bisa dengan swasta, ya juga pemerintah sebagai mitra kami tentunya. Ya. Nah kalau di pemerintah sih kami mengharapkan kendaraan tuh Mas untuk pengambilan sampah dari RW dari bank sampah unit. Dari unit-unit itu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua juga kalau bisa sih diberikan insentif per tim saja tuh di bank sampah unit supaya mereka ada semangatnya. Nggak usah besar-besar lah, umpamanya 500.000 rupiah atau 1 juta rupiah per bulan, tapi untuk satu tim gitu loh, satu pengurus bank sampah, satu unit bank sampah. Ya, bukan perorangan. Nah itu barangkali bisa memotivasi. Ibaratnya insentif ini memang penyemangat. Ya semoga APBD Kota Bekasi juga meningkat ya Pak ya. Dan ya itu kan ahlinya lah ya. Bidang itu kalau saya nggak kurang paham. Tapi memang ini sebuah harapan yang masuk akal. Karena memang unit mobil gitu ya. Kendaraan itu kalau kendaraan berapa gimana Pak? Perhitungan ngangkatnya? Iya, sekarang itu koperasi kami dengan satu mobil itu hanya bisa melayani sekitar 20-an bank sampah. 20 bank sampah per bulan. Per bulan? Iya. Nggak kekejar gitu ya, kalau per bulan untuk semua ya? Iya, karena kita ada 200-an lebih yang aktif. Jadi yang 180 itu kita dengan mitra-mitra itu tadi. Oh, gitu. Siap-siap. Memang butuh waktunya kan ini ya, kalau cuma satu unit nggak terbagi gitu ya. Kalau dibagi mungkin... Karena mereka terjadwal ya, mintanya biasa di weekend Sabtu atau Minggu di sana. Siap-siap. Oh, jadi satu waktu gitu ya? Ya, waktu-waktu tertentu. Siap-siap. Dan untuk targetnya apa lagi nih Pak? Saya sebetulnya kalau ada kendaraan tuh paling tidak 3 atau 4 kendaraan lah ya. 3 itu baru saya bisa cover ini Kota Bekasi dengan bank sampah yang ada sekarang ini loh ya. Nah, kalau kami bisa cover bank sampah unitnya dengan koperasi ini, setidaknya harga di bank sampah, harga sampahnya kami bisa menstabilkan gitu loh. Ya, kalau sekarang kan ini apalagi zaman sekarang nih Mas, ini sedang anjlok semua harga sampah. Ini ada keluhan juga di para pengurus bank sampah sekarang di unit. Kardus yang bisa 3.000 jadi 1.300 sekarang, coba ya. Per kilo. Makanya kami punya target sebenarnya per tahun itu penambahan 100 bank sampah. 100 bank sampah untuk per tahun. Per tahun. Kenaikan maksudnya. Oh, itu kan belum semua RW ya? Belum. Berarti ada target juga nggak? Ada. Semua RW ada bank sampah. Itu modalnya berapa anggarannya berkisar Pak? Membuat bank sampah itu? Kalau bank sampah unit, sebenarnya bank sampah unit itu kan bank tempat menabung ya. Nah di sana itu tidak perlu modal ya, karena modalnya itu adalah nasabah yang nabung. Yang penting ada pengurusnya di sana. Berarti ya balik lagi ke tadi ya, nggak perlu seperti bank konvensional kantornya, nggak perlu ya? Nggak perlu. Yang penting ada pengurus. Ada pengurus, ada tempat. Ada tempat. Ya. Siap. Minimal berapa meter tempatnya? Sebetulnya tempat ukuran 3x5 atau 4x4 juga nggak apa-apa. Jadi ya sebetulnya ya. Ya. Karena di kami ada 2 sistem nih Mas Nugi. Ada sistem gudang dan tanpa gudang. Nah kalau dengan gudang bisa dikumpulkan dulu di gudang, sudah penuh baru diangkat. Tapi kalau tanpa gudang
ditentukan hari penimbangannya, masyarakat datang, bawa sampahnya, Siap. kemudian siangnya itu langsung diangkat, selesai sudah bersih tempatnya. Misalkan per unit bisa mengumpulkan seperti Pak Edi bilang 1.500 kilo, Iya. 1.500 kilo sampah dikalikan Rp2.000, berarti sekitar 3 juta ya Pak ya, per bulan. Per bulan. Itu satu unit itu misalnya kita punya pengurus, kita bisa dapat 3 juta dari sampah doang tuh. Ini hitungan awam ya Pak ya. Iya. Hitungan awam. Kita mikirnya duit kan, intinya ngurangin sampah dapat duit. Iya. Coba lo pikirin tuh. Kita ngurangin sampah bisa dapat duit. Keren nggak? Ya kan? 3 juta per unit misalnya RW kita jadi pengurus nih. Ya kan bank sampah. Itu dapat 3 juta dari situ. 3 juta dikali berapa bank sampah tadi? 200. 200 bank sampah. Itu sekitar 600 juta, Pak. 600 juta rupiah. Kota Bekasi bisa mendapatkan uang dari sampah. Ini baru dari BSIP nih ya. Iya. Baru 200 bank sampah. Iya. Gitu ya. Oke, ini pusing kalau udah ngitung-ngitung soal duit itu pusing, apalagi ratus-ratusan juta nih Pak. Intinya BSIP ini memang bank sampah induk Patriot Kota Bekasi. Namanya Patriot tuh Kota Bekasi. Perlu diketahui juga nih. Kota Bekasi slogannya Patriot ya Pak ya. Pejuang. Jadi kita harus berjuang melawan sampah juga. Untuk warga, masyarakat semua, kalau pengen konsultasi, boleh nanti nomor telepon Pak Edi kita cantumkan. Bisa komunikasi ya Pak Edi? Boleh Mas. Boleh. Kalau mungkin pengen ikutan jadi bank sampah gitu ya. Ya. Kita memang harus dari sekarang. Dan kita harus mengajarkan anak-anak kita juga. Gitu ya Pak ya? Betul. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya, Mas Tugi. Mudah-mudahan sampah kita bisa jadi duit gitu kan. Amin. Terus-terusan ya, berkembang terus, targetnya tercapai. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Jangan lupa ikutin terus. Dulbar Ngulik akan ngulik semua tentang apa yang ada jadi masalah, apalah itulah. Ayo!